Guys orangnya, jadi kan nggak boleh di bawah 9 tahun sama nggak boleh yang usia di atas 60 tahun nih guys. Nah, dia ini adalah adik sepupu gua yang umurnya tuh Berapa sih? 12 tahun ya? 12. Ya, umurnya itu 12 tahun. Batasnya berapa batasnya? Batasnya 9 tahun. 9 tahun, Ya. nggak boleh. Dikarenakan dia badannya kecil, kita ditanya sampai 4 kali guys gara-gara dia. Jadi, kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Gak boleh masuk. Padahal dia umur 12 tahun deh guys, mau masuk SMP. Ya sobat sahabat, kembali lagi bersama gue di Reviewers. Jadi kali ini gue mau OSN ya. Jadi gue mau gelar OSN lagi, mau masuk segmen OSN lagi tentang vlog gue, perjalanan gue di Ragunan yang kurang memuaskan ini. Sebenarnya memuaskan sih. Sebenarnya sepi memuaskan, banget. tapi karena sepi banget, jadi banyak akses yang nggak dibuka gitu. Seperti iya, pusat primata, seperti wahana-wahana tuh nggak dibuka gitu. Jadi hanya binatang-binatang tertentu saja atau binatang-binatang primadona yang ada di Ragunan yang dibuka. Semuanya jadinya. Jadi kayak gitu. Nah terus jadi di sini sebelum gua mulai OSN-nya, gua minta lu komen, like, and subscribe sebanyak-banyaknya agar gua upload terus setiap harinya. Dan jangan lupa cek video klip gua yang kemarin ya. Dicek aja di link di deskripsi. Jadi kali ini gua akan membicarakan tentang yang tadi gua sudah bilang, vlog di Ragunan ya. Di Ragunan Jakarta Selatan. Jadi kali ini gue akan membahas tentang tadi bagaimana di Ragunan ini cukup memuaskan walaupun emang ada sedikit akses yang Ditutup ya. Jadi, Malah kita pengen banget di situ. nah itu dia, jadi kayak gimana sih ya, kita pengen banget gitu, kayak udah happy dari wow kita harus kesini, ternyata nyampe sini ditutup. Mungkin wajar karena kan first time, baru hari pertama buka di pandemi COVID-19 di new normal, dan kita juga kayak cuma dibatasi 500 sampai 1000 orang gitu. Nggak banyak lah. Iya nggak banyak, jadi kemungkinan ya memang hanya sedikit akses yang dibebankan kepada petugas Ragunan. Oke. Jadi lu pertama-tama masuk ke Ragunan itu yang lu lihat sama yang lu rasakan itu apaan? Ya kalau menurut gua sih ya, kalau masalah di Ragunan yang gua rasain tuh ya kita berdekatan dengan alam. Ya udah gitu, kita merasa kita mengayomi hewan-hewan yang ada di sini, walaupun hewan itu bukan punya kita istilahnya, tapi kita kayak merasa kayak asik gitu bermain sama mereka di sini ya gitu. Nah terus kalau menurut lu nih, gue mau nanya, menurut lu yang dari tadi kita jalan dari ujung ke ujung, apa yang lu rasain gitu? Kan lu tadi juga sempat buat klip kan untuk IG dan lain-lain. Nah itu menurut lu gimana tuh? Menurut gue ya, kalau menurut gue mah capek ya. Itu pertama capek karena sepi, terus kayak sunyi gitu loh, tau gak sih? Kalau misalnya lu merasa di hutan gitu loh, sepi banget gitu, terus adem gitu, rasanya pengen tidur jadinya, bukan pengen jalan, malah pengen tidur gitu loh. Tapi seru sih, karena kan kalau misalnya sepi juga, ya kalau misalnya gue ya, orang-orang yang suka bikin video klip itu menurut gue itu bagus kalau misalnya sepi. Pertama bagus buat video klip, kedua bagus untuk social distancing kita di masa pandemi. Tapi ya itu kembali lagi sama yang dari lu bilang, banyak yang ditutup gitu loh, jadi nggak kurang gitu, ada yang kurang gitu loh. Iya betul. Gitu Jadi sih kayak menurut gua. biasa kita ke Ragunan, kita ini kan karena Ragunan ini, Kebun Raya Ragunan ini atau Marga Satwa ini kan dekat dari rumah juga nih, nggak terlalu jauh. Nah kita juga pernah kesini dan sering gitu istilahnya kesini. Sering banget. Tapi kita mau mencoba nih di masa pandemi, apa sih perubahan yang kita alami setelah setelah atau perbedaan yang kita alami, Perbandingan antara sebelum COVID-19 dan sesudah atau masih pandemi, di dalam ya? COVID-19. COVID-19. Betul. Jadi perubahannya sih nggak terlalu banyak ya. Mungkin perubahannya hanya diakses saja sama di manusianya atau orang-orangnya lah ya. Lu baru masuk nih ya, biasanya itu baru masuk rame banget, beli tiket tuh ngantri. Nah sekarang tuh kayak ya udah kayak sepi aja, kayak biasa gitu, kayak ya udah kayak kita di hutan dan kayak Ragunannya ini tuh tutup, tapi kita punya akses masuk untuk masuk ke Ragunan ini, VIP jadi gitu loh. VVIP jadi. Nah, jadi perbandingannya tuh kalau misalnya biasa ya, kita masuk tuh bertiket, udahlah rame nyampe dalam, ada yang jualan, kita main bola, makan, yang lihat binatang. Betul. Tapi kalau misalnya COVID-19 ini pas lagi masa pandemi ini juga pas sudah new normal sih ya. Iya betul. Pas baru masuk tuh langsung dicek sama petugas di apa sih namanya, di termogan. Nah, termogan. Cek suhu. Pertama dicek suhu. Iya. Terus tanya umur, nggak boleh yang 9 tahun, di bawah 9 tahun, dan nggak boleh yang di atas 60 tahun. Oke, gue mau cerita juga. Jadi sebelum kita ke sini tuh ada kejadian unik. Panggilnya orangnya. Gue mau panggil orangnya, Ca, sini Ca.
Masuk frame buruan. Sini masuk frame cepetan. Jadi jadi ini guys orangnya. Jadi kan nggak boleh di bawah 9 tahun sama nggak boleh yang usia di atas 60 tahun nih guys. Nah, dia ini adalah adik sepupu gua yang umurnya tuh Berapa sih? 12 tahun ya? 12. Iya, umurnya itu 12 tahun. Batasnya berapa batasnya? Batasnya 9 tahun. 9 tahun, Ya. nggak boleh. Dikarenakan dia badannya kecil, kita ditanya sampai 4 kali guys gara-gara dia. Jadi, kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Gak boleh masuk. Padahal dia umur 12 tahun deh guys, mau masuk SMP. Iya gak? Perasaan lu gimana ditanya lu gitu? Cukup tegang. Jadi kalian bayangin coba kan kayak Ini awal-awal nih lu Awal- masuk nih, awal. kita kan berlima nih. Gua, dia sama 2 orang di belakang itu sama satu ini. Nah, ditanya, ini berapa nih, umur berapa nih SD? Ini kan nggak boleh SD gitu ya Anda. iya bener. SD kan gak boleh. Itu 4 kali berturut-turut gue ditanyain begitu men. Bayangin, dia mukanya panik dan nggak bisa jawab apa-apa gitu. Iya, dan akhirnya dengan cara satu-satunya gue ngechat emaknya dia untuk motoin KIA-nya dia atau tandanya dia bahwa umur 12 tahun tuh dia udah umur 12 tahun. Oh, bukan di bawah umur yang ini dibatasi gitu iya, loh. seperti itu. Oke, jadi ngomong-ngomong juga nih kita kesini tuh daftarnya tuh online lewat website. Bener gak kita Iya, sampai begadang untuk begadang. online untuk daftar di sini juga gitu. Soalnya bener-bener cepet-cepetan Cepet-cepetan gitu, karena dalam waktu setengah jam atau 1 jam tuh dalam 500 orang pendaftar itu langsung slot out guys. Kalau kalian mau tahu. Makanya 500 orang dalam setengah jam langsung Slot habis. out, Makanya itu kita habis. bener-bener harus begadang biar langsung tepat waktu gitu. Nah, betul juga udah gitu. Pokoknya di sini alhamdulillah untuk kesehatannya, untuk protokol kesehatannya ketat guys. Pokoknya Parah. semuanya sampai kita masuk aja tuh kita harus harus melewati karpet disinfektan guys. Itu untuk menetralisir kita gitu loh. Iya bener. Jadi kalau misalnya lagi pandemi ini bener-bener ketat banget sih, harus Iya emang betul, ketat betul, ya. betul. Memang ketat. Sampai bener-bener online gitu Nah, ya. harus online gitu kan, terus dibatasi. Nah, jadi kalau misalnya yang pengen nonton ini pengen tahu cara daftarnya, pengen masuk juga online gimana tuh? Ya, untuk yang mau daftar atau mau bergabung atau bergabung bersama kita untuk kesini lagi, Iya. caranya gampang. Pertama kalian buka IG-nya Ragunan Zoo, ya. Kedua kalian masuk ke link yang ada di bio Instagramnya Ragunan Zoo, dan di situ nanti kalian akan diarahkan langsung oleh petugas Ragunan Zoo-nya untuk masuk ke link tersebut dan mendaftarkan. Persyaratannya satu link 5 orang dan harus memiliki minimal 1 KTP dalam 1 orang. Dan tidak boleh di bawah 9 tahun dan untuk orang tua tidak boleh di atas 60 tahun. Di sini tuh kita nggak promosi ya. Nah, itu kita nggak promosi. Jadi cuma pengen Kita ngasih tahu cuma aja. kasih tahu gitu. ke kalian bahwa ini loh kalau kalian mau kesini gitu. Iya, Kalau iya. bisa linknya nanti ditaruh di deskripsi juga biar kalian lebih gampang tinggal pencet linknya seperti itu. Kita nggak di endorse gitu kita, ya. kita nggak di endorse sama Ragunan enggak kok. Kita pun ini OSN masih kondisi di Ragunan bener gak? Iya, ini masih Ragunan banget ini. Ya maka dari itu kita ngasih tahu aja kita selagi baik gitu kan. Apalagi subscriber nih yang setia, kita akan ngasih cara terbaik dan ngasih cara tercepat untuk kalian bisa main ke sini. Coba kita bandinginan. Ya. Sebelum pandemi sama setelah pandemi, pas kita lagi ngelihat hewan-hewannya yang di sini, gimana tuh perasaannya? Kalau menurut gue ya, sebelum pandemi tuh ya, kalau gue ngeliat hewan, mau ngeliat hewan aja harus jinjit guys. Kebanyakan orang banyak banget harus jinjit. Udah gitu ya, kalau misalnya ini pengalaman gue ya, nggak tahu pengalaman kalian atau pengalaman Rehan juga. Jadi pas gue datang ngeliat hewan itu hewan lagi tidur atau kayak merasa bosen gitu loh. Tapi pas kita datang segini kayak girang gitu loh. So kayak seakan-akan dia tuh baru ngeliat manusia lagi gitu. Jadi kita juga ngeliat seru gitu loh. Iya betul, ada yang di dalam kandang gara-gara ngedenger suara kita gimana keluar dari kandangnya langsung kayak nyamperin gitu loh guys, kayak kita pun jadi kayak excited untuk ngelihatnya gitu dan nggak mau pergi dari kandang itu loh kayak Iya. gimana gitu. Nah kalau corona tuh sekarang tuh kalau gimana ya, kalau sebelum corona ya kalau dibandingin ya itu kayak yang gue bilang jinjit dulu ngeliat hewan, udah gitu banyak yang masuk kandang gara-gara bosen, ya Allah orang mulu gue ditontonin, salah gue apa ditontonin gitu kan. Dan just info juga buat kalian, Ragunan tuh buka jam 8 dan tutup lebih cepat guys. Ragunan tutup jam 1, jadi ini kita udah jam 12 dan kita memang harus cepat-cepat untuk close dari sini. Kita langsung go to home ya, kita akan close dari sini, kita akan pulang ya. Jadi jam 1 ya paling cepat nih kita dipercepat Ragunan. Tapi menurut gue ya, kalau misal di sini yang paling menonjol perbedaannya itu adalah sepinya itu loh. Sepi. Bener-bener kayak beda banget Iya. gitu. Lu bener-bener kayak biasanya itu rame, ada anak kecil, ada yang jualan, Nah, orang iya. lalu lalang.
sepi banget. Ini mungkin ya kalau dibandingin kalau misalnya kita bikin OSN nih guys di sini nih saat nggak pandemi gitu, mungkin di belakang kita udah banyak orang yang bolak-balik. Mungkin noise-nya udah kagak kedengeran Mungkin udah nggak kedengeran suara kita dan banyak yang keluar masuk dari depan kamera kita tuh yang nggak ada akhlak itu banyak guys kalau emang lagi nggak pandemi. Terus tadi juga banyak dari TV-TV ya pada liputan ke sini. Seperti itu tuh teman-teman. Banyak banget yang ngeliput. Nah, karena awal-awal ini benar-benar pertama gitu ya. Nah, Tanggal iya. 20 Juni. Tanggal 20 Juni pembukaan Ragunan pertama kali di masa pandemi. Jadi kita nih pengen bikin video kayak ini tuh biar kita ngasih tahu gitu gimana keadaan Ragunan yang ada di Jakarta. Nah, iya, karena kan takutnya vlog gua yang tadi gua vlog itu takutnya ya, vlognya itu kurang kurang komplit gitu kan yang membuat kalian jadi tidak puas untuk menonton. Maka dari itu kita akan menjelaskan lagi nih lebih detailnya gimana biar kalian bisa membayangkan oh ternyata kayak gini seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen abis nonton kita terus merasa pengen wah kayaknya seru nih kesini ya kita tahu gitu loh mau kemana. Iya betul, arahnya kemana. Betul, kalau kalian dari orang jauh nih misalnya bukan di Jakarta mau ke sini, mau kesininya bareng kita nggak apa-apa, kita bisa bareng lagi ke sini, bener gak? Kita bisa join ke sini bareng. Boleh. Asik banget sih harusnya. Iya, kalau enggak kalian aja kita COD gitu di mana Kak? Ayo COD Kak, kita bareng-bareng ke sana. Ayo kita mau ya. Selama kita nggak ada jadwal syuting, selama kita nggak ada jadwal tag, kapanpun bisa kita ya. Tapi kalau misalnya kita kesinian ya, Iya. terus kita ngeliat pedagang tuh justru lebih sepi banget ya, kagak ada pedagang gitu ya. Betul, sekalinya ada pedagang juga kasihan gitu, pedagangnya sepi nggak ada Sepi yang banget, beli. sepi banget. Makanya kalau misalnya biasanya banyak banget, pokoknya beda banget sih, beda banget. Iya betul. Bener-bener beda, new normal ini tuh bener-bener beda banget. Mungkin kalau misalnya orang yang udah sering kesini mungkin bakal ngerasain beda gimana. Iya. Sebenarnya apalagi pedagangnya kagak ada, orangnya sepi. Betul. Petugas patroli. Adanya pun rame petugas patroli doang. Kalau kita bisa bandingin ya, petugas sama pengunjung lebih banyak petugas, guys. Iya, Serius, saya nggak bohong. Petugas sama pengunjung lebih banyak petugas, percayalah. Sampai petugasnya bosen keliling dia lagi yang ketemu. Gue pengen banget tuh ke pusat Primata itu. Iya, tadinya kita kan tadi di vlog sempat gue bilang kan mau ke pusat Primata. Nah, tadi gue dapat info dan gue tanya sama petugasnya bahwa pusat Primatanya tutup guys, nggak buka dikarenakan untuk mengurangi pengunjung yang datang ke pusat Primata. Pokoknya nanti kita kayak bakal bikin lagi dah pusat Primata ya kalau udah buka gitu. Iya. Pengen banget ke pusat Primata. Kalau udah buka gue akan ngepost upload buru-buru di YouTube biar kalian bisa lihat gimana sih pusat Primata gitu kan. Apalagi dulu di pusat Primata Ragunan ini gorilanya itu baru 2 tahun di sini guys. Gorilanya baru 2 tahun. Sebelum 2 tahun ini pusat Primata hanya cuma monyet-monyet doang. Untuk gorilanya belum ada. Jadi gorila di sini baru 2 tahun di pusat Primata. Makanya gua dan Alam tuh kayak penasaran banget karena gorilanya baru 2 tahun di sini adanya. Udah gitu murah lagi ya. Udah gitu murah, biaya masuk Primata untuk melihat gorila itu cuma 2 sampai 3 ribu. Paling mahal banget mungkin ya untuk hari libur paling mahal banget 5 ribu lah, itu paling mahal. 5.000 murah banget ya. Iya, masuk Ragunannya pun cuma 3 ribu kalau kalian mau tahu. Pakai kartu nih. Kalau gua ada contoh kartu nih ya, gua kasih contoh ke kalian. Kartu J-Card itu kayak gini. Ya, ini tuh kartu Bank DKI J-Card untuk masuk ke Ragunan seperti itu, teman-teman. Oh ya, by the way ini konfirmasi lagi ini bener-bener nggak di endorse ya. Ya, nggak di endorse. Kita kayak seakan-akan kayak menusuk buat endorse ya, tapi nggak endorse. Tapi tenang aja nggak endorse. Tapi kalau mau endorse boleh lah. Ya, petugasnya ya yang mau endorse ya. Jadi benar-benar berarti yang kita bahas di video ini tuh adalah perbandingan gitu di mana kalau misalnya waktu normal sama pandemi itu beda banget. Iya, gitu. beda banget. Dan di sini yang bikin kita puas sih sebenarnya adem ya, udah gitu sepi. Jadi kan kita physical distancingnya lebih ada. Udah gitu kayak sejuk, kayak menyatu banget dengan alam gitu. Jadi kayak kitanya pun walaupun istilahnya agak kecewa gitu kan, walaupun agak kecewa tapi kita tenang juga, jadi kayak agak happy gara-gara suasananya gitu. Kecewa juga dalam arti mungkin kayak kayak kurang puas karena ada yang ditutup gitu. Jadi kayak kurang serak gitu loh. Iya. Ini juga bukan dari kesalahan petugas Ragunan. Iya, tetapi emang untuk kebutuhan juga ya. Mungkin untuk kebutuhan juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi perbandingannya yang kalau misalnya awal biasa atau tahun biasa tanpa pandemi sama pandemi itu yang pertama pengunjungnya. Terus kedua harga sama sih. Harga sama. Cara pendaftarannya. Pendaftaran yang beda. Ya, cara pendaftarannya. Terus yang ketiga sepi banget ya. Sepi banget. Gara-gara
corona ini Iya. bener-bener emang harus bener-bener nggak boleh diramein Betul. gitu ya. Keempat, keamanan kesehatan. Terus keenam yang kata hewan-hewannya tuh ada yang ditutup, bukan tutup apa sih, apa namanya? Lebih dikurangin lah Ya, istilahnya. kurangin, nggak semuanya dibuka. Iya, ya. nggak semuanya dikeluarin hewannya. Terus yang terakhir apa lagi ya? Terus sama ini sih, lebih penjagaannya lebih ketat. Karena kan kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Ya, itu aja sih sebenarnya yang pengen kita Itu kasih aja tahu. sih perbedaannya. Jadi itu aja video dari kita ya. Semoga kalian Tahu. nyaman, semoga kalian tahu dengan video ini ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian kenal sama kita, dan jangan lupa komen biar kita cinta sama kalian. Dan jangan lupa share biar kita makin cinta sama kalian. See you the next video. Bye. Sakit mas, lupa gue.